guys, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di UL Channel underline garis bawah. Kali ini kita akan bahas mengenai film You Are the Apple of My Eye. Film yang disutradarai oleh Gideon Ko ini merupakan film yang tidak begitu banyak diketahui. Padahal film ini adalah film yang menarik, mulai dari karakteristik antar tokohnya sampai ke ceritanya yang pokoknya mantap. Film ini juga meraih beberapa penghargaan, salah satunya di Festival Film Taipei ke-13 kategori penghargaan penonton. Lalu ada aktor terbaik, film Cina dan Taiwan terbaik, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film ini diawali dengan adegan di mana si tokoh utama alias Ko Jing Teng berpakaian rapi. Nah, awalnya gue kira dia tuh mau nikah sama si tokoh ceweknya, yaitu Shen Jiayi. Sebelum lanjut ke ceritanya, gue kenalin dulu tokoh-tokoh yang membangun film ini jadi film yang ciamik. Pertama ada si tokoh yang bisa dibilang tokoh utama, Ko Jing Teng. Dia ini premannya sekolahan lah, pokoknya kehidupannya los, mulai dari main kartu di kelas bahkan sampai comli di kelas pun sudah dia lakukan. Bahkan kalau di rumah pun dia itu telanjang bulan. Lalu ada si tokoh ceweknya yang perlu digarisbawahi, dia itu cantik, manis, senyumnya itu bagaikan geledek yang menyambar tak hilang sap indah langit di ujung malam. Ya deh, pokoknya ceritanya dia ini murid paling rajin dan pintar, selalu peringkat 1. Selanjutnya ada Bocun si cowok ngacengan, Ahe si gendut, Lau Chow si gila basket, dan Gaibi si pesulap. Menariknya mereka semua itu menyukai satu orang yang sama, yaitu Shen Jiayi, kecuali si Ko Teng. Katanya Jiayi itu cuma lebih cantik sedikit dari cewek lain. Cerita mulai menarik saat si cewek rajin alias Jiayi lupa bawa buku. Entah dari mana jiwa pahlawan Ko Teng tiba-tiba muncul. Dia memberikan bukunya pada Jiayi dan menanggung hukumannya. Disinilah hati Jiayi yang tadinya tidak peduli jadi agak sedikit peduli pada Ko Teng. Dia mulai memaksa si Ko Teng untuk belajar. Nah, mau tidak mau si Ko Teng mengikuti apa yang diperintahkan Jiayi karena itu perintah kepala sekolah juga. Di suatu hari, karena suatu alasan, si Ko Teng dan Jiayi berada di sekolahan sampai malam alias berduaan. Disitulah mereka membuat perjanjian persaingan, siapa yang bakal jadi peringkat 1. Nah, menarik nih guys, si rajin dan si malas berjuang jadi yang terbaik. Tapi mereka ini saling bantu. Jadi kalau seumpama si Ko Teng dapat peringkat 1, Jiayi itu senang juga. Nah, disinilah benih-benih cinta mulai tumbuh. Mantap. Singkat cerita, setelah melalui masa-masa indah di SMK, mereka pun lulus. Dan dalam selang waktu yang tidak begitu lama, mereka mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mereka pun masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan masing-masing. Ada pepatah mengatakan perpisahan akan menimbulkan kerinduan. Pepatah ini juga berlaku di film ini. Ko Teng selalu teleponan dengan Jiayi tiap malam, alias kayak LDRan gitulah.
Singkat cerita, libur Natal setelah masuk perguruan tinggi tiba. Nah, disinilah mereka meluapkan rasa rindu dengan berlibur berdua. Disinilah si Koteng nembak si Jei, tapi anehnya dia itu tidak ingin dijawab, kan bikin deg-degan terus. Dak didukser, denyut-denyut serangan jantung mati. Ya, enggak ada. Nah, pada suatu malam, Koteng mengadakan sebuah semacam turnamen bela diri di kampusnya. Hal ini diketahui oleh JY dan JY tidak menyukai hal ini. Mereka berdua pun bertengkar hebat. Hal ini diketahui oleh teman-teman mereka, teman-teman SMA mereka. Lao Chow dan Ahe memanfaatkan kesempatan ini untuk nembak si JY. Tapi Lao Chow kalah start, jadi Ahe yang nembak si JY duluan. JY pun mau, tapi hubungan mereka tidak berjalan lancar karena sebenarnya JY itu sukanya sama si Koteng. Mereka pacaran hanya sekitar 5 bulan saja. Nah, cerita berlanjut di waktu kejadian gempa bumi terbesar di Taiwan. Tanpa sadar, si Koteng dan JY saling mengkhawatirkan kabar dari mereka masing-masing. Mereka pun akhirnya teleponan, dan disinilah kata-kata mutiara dari JY muncul, yaitu dalam percintaan, masa-masa paling romantis adalah masa pendekatan, dimana masa ini tidak bisa didapat saat sudah jadian. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya, saat kita ngejar-ngejar cewek terus berusaha dapetin dia tuh kita kayak bisa ngelakuin apapun untuk mendapatkan si doi. Tapi setelah pacaran malah kayak biasa aja gitu kan. Oke, lanjut guys. Di teleponan itu malah menurutku adalah momen paling asik, di mana mereka mengenang kenangan mereka waktu masih PDKT. Mereka ngobrol panjang lebar dan diakhiri dengan kata-kata JY, terima kasih sudah menyukaiku. Mantap, mantap. Oke, cerita berlanjut ke saat ujian akhir S2 tiba. Karena yang lain pada sibuk belajar mempersiapkan untuk ujian, si Koteng jadi panik. Karena pada dasarnya kan dia gak suka belajar nih. Ikut-ikutan dia tuh ke perpustakaan, tapi tanpa sengaja dia malah mulai menulis cerita di internet. Dari sinilah awal mula dia jadi seorang penulis. Kalau si Lao Chow berbakat untuk menjual mobil, dia malah akhirnya bekerja menjual mobil di sebuah perusahaan. Kalau KB bekerja di perpustakaan jadi PNS, Ahe bekerja di perusahaan asuransi sebagai sales, Boce melanjutkan kuliah ke US. Lalu yang terakhir ada Hu Jiewei. Dia ini teman ceweknya JY yang berhasil mewujudkan mimpinya sebagai mungkin kayak mangaka atau semacamnya lah. Nah, di sini terselip kata-kata emas, yaitu orang yang bisa mewujudkan mimpinya bukanlah orang yang pandai, melainkan orang yang pantang menyerah. Nah, sekarang kita di penghujung cerita. Alur cerita maju ke saat Koteng berpakaian rapi yang dikira dia bakal nikah sama JY. Ternyata si Koteng dan teman-temannya ini tuh datang ke nikahannya JY, alias JY nikah sama orang lain, bukan salah satu dari mereka kan. Sakit.
kurang lengkap rasanya kalau film romantis nggak ada adegan tukar air liur alias ciuman, tukeran. Nah, di film ini para teman-teman Ciyi request pada si pengantin pria kalau ingin mencium pengantin wanita. Das raine ilang, koclok lho, raine jan randisin. Nah, tapi si pengantin pria memberi syarat kalau ingin mencium pengantin wanita harus terlebih dahulu mencium dia. Kan aneh, cowok tok cowok, homo, lesbian gender, suka bapak rusak. Tapi gilanya tanpa ragu si Koteng itu nyosor si pengantin pria alias ciuman. Tapi dengan bayangin kalau dia ciuman sama si Jayi. Saat mereka ciuman ini ditayangin flashback saat mereka lagi PDKT. Dan ternyata jawaban Jayi saat ditembak sama si Koteng tertulis di lampion yang mereka lepas saat liburan Natal bareng. Dan jawabannya tidak lain tidak bukan adalah iya. Oke, film berakhir dan endingnya happy ending enggak, sad ending juga menurutku enggak. Jadi terserah kalian mau masuk ke ending apa, kalian simpulkan sendiri. UL Channel undur diri, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Bye. Makasih. Matur sembah nuwun.